Perkenalkan, nama saya Beneditus Aranoprian. Saya akan menjelaskan tentang sejarah yang bermateri POC sampai politik etis. Peregni Outsit des Compagnie atau POC adalah kongsi perdagangan terbesar asal Belanda yang pada abad ke-17 menguasai pusat perdagangan di wilayah Asia. Pada waktu itu, POC melakukan monopoli yang luar biasa pada jalur perdagangan rempah-rempah yang melimpah. Selain itu, POC juga memiliki 6 bagian, yaitu Amsterdam, Middelburg, Enkhuizen, Delft, Hoorn, dan Amsterdam. Walaupun POC adalah badan atau institusi dagang umum, namun memiliki legitimasi penuh dari negara dengan diberikannya berbagai rempah-rempah. Jauh sebelum Belanda datang ke Indonesia, ada fenomena di mana perdagangan rempah-rempah yang dikuasai oleh Portugis pada abad ke-16. Di mana Portugis bekerja sama dengan Spanyol, Jerman, dan Italia yang menggunakan kota Hamburg sebagai pelabuhan sentral dan mendistribusikan barang di Asia. Akan tetapi, lahir persaingan yang ketat antara setiap perdagangan Belanda. Hal ini diterangani oleh persaingan harga rempah-rempah, dan di sisi lain harga rempah-rempah juga melorot. Untuk mengatas hal-hal tersebut, maka didirikannya VOC. VOC secara resmi berdiri sebagai perusahaan dagang tanggal 20 Maret 1602 dan dipimpin oleh Gubernur Jenderal pertama dari VOC adalah Peter Booth, dan tidak berlangsung lama digantikan oleh Jan Peter John Cohen. Tujuan berdirinya VOC itu menyaingi perusahaan dagang Inggris di India, menguasai pelabuhan serta kerajaan-kerajaan di Indonesia, melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Republik Batavia atau Batav, kadang juga disebut Persemakmuran Batavia adalah nama suatu republik yang didirikan di Belanda antara 1795 sampai dengan 1806, yang berbentuknya mengikuti model Republik pertama Prancis. Republik Batavia diproklamasikan pada 19 Januari 1795, yaitu melarikan diri ke Inggris. Kemudian pada
pada tanggal 4 Maret 4 Maret sebuah pohon simbol kebebasan ditanam di depan balai kota Amsterdam. Sistem tanam paksa Belanda atau Kultuurstelter merupakan aturan yang diterapkan ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Busch di masa penjajahan pemerintah kolonial pada 1830. Sistem ini mewajibkan masyarakat Indonesia untuk memberikan tanah garapannya seluas 20% dari luas total untuk ditanami ekspor seperti teh, kopi, dan kakao. Hasil panen tersebut wajib dijual ke pemerintah Belanda dengan harga yang sudah ditetapkan. Jika ada masyarakat yang tidak punya tanah garapan, maka ia harus bekerja di kebun milik pemerintah Belanda selama 15 tahun atau sekitar 66 hari. Hal ini sebagai pajak karena tidak menyetor hasil panen kepada pemerintah kolonial. Pemerintah Belanda menetapkan aturan di sistem tanam paksa Belanda kepada masyarakat Indonesia, yaitu rakyat yang tidak memiliki tanah pertanian dapat menggunakan dengan bekerja di perkebunan milik pemerintah Belanda. Kedua, kelebihan hasil produksi pertanian dan ketentuan akan dikembalikan kepada rakyat. Yang ketiga, penyerahan teknik pelaksanaan aturan tanam paksa kepada kepala desa. Politik pintu terbuka adalah sebuah sistem di mana pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk menanam modalnya di Indonesia. Pada periode ini, tanah dan tenaga kerja dianggap sebagai milik perorangan atau pribadi. Tanah rakyat dapat disewakan dan tenaga kerja dapat dijual. Oleh karena itu terdapat kebebasan dan memanfaatkan tanah dan tenaga kerja. Tujuan Belanda menerapkan politik pintu terbuka adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat jajahan. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah Belanda mengeluarkan beberapa undang-undang, yaitu Undang-Undang
perbendaharaan, yang kedua undang-undang gula, yang ketiga undang-undang agraria. Politik etis atau politik etis atau disebut balas budi. Program politik etis dibagi menjadi 3, yaitu edukasi, emigrasi, dan irigasi. Politik etis terjadi penyimpangan, yaitu dalam bidang edukasi adanya diskriminasi dalam pendidikan. Yang kedua dalam bidang emigrasi. Emigrasi bukan meratakan penduduk, tetapi tujuannya untuk memenuhi tenaga kerja di luar Jawa. Yang ketiga, dalam bidang irigasi, untuk mengakhiri perkebunan Belanda. Nah, dampak politik etis yaitu yang pertama, pembangunan sarana yang menunjang pertanian. Yang kedua sarana transportasi. Yang ketiga, munculnya pelajar, dan yang keempat pemerataan penduduk. Segitu saja materi POC sampai politik etis dari saya. Sekian, terima kasih.